Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 November 2023, bertempat di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan. Saya masih diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi sahabat di Hotel Ritz-Carlton. Tentunya kita sebagai seorang hamba Allah harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Oleh karena sesungguhnya kita tidak pernah terlepas diri kita itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir dari rahim ibu kandung kita masing-masing hingga kita bernafas hingga detik ini, nikmat Allah tidak pernah lepas dari diri kita. Dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Jadi tentu kita harus membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, ditambah dan ditambah. Ya, sedikit yang kita syukuri, banyak yang ditambah. Banyak yang kita syukuri, ditambah lebih banyak lagi. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur nikmat, tidak pernah mengakui dan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cabut. Pemirsa sekalian, tentunya di kesempatan yang sangat baik ini saya ingin mengingatkan kepada diri kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan dunia ini hanya satu terminal atau satu stasiun, ya, shelter dari beberapa stasiun lagi yang akan kita lalui. Kita akan menuju tempat yang terakhir, yaitu alam akhirat. Oleh karenanya, untuk menuju alam akhirat kita harus menyiapkan bekal yang banyak. Bekal yang sesuai dengan kebutuhan kita di akhirat. Ya. Jadi sifatnya bukan harta, sifatnya bukan jabatan, sifatnya bukan materi, tetapi sifatnya adalah amal-amal kebaikan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jadi yang harus kita persiapkan untuk menuju alam akhirat itu adalah bekal takwa. Ya, bekal takwa itu artinya apa? Amal saleh, amal kebaikan yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan amal-amal maksiat. Menjalankan semua yang Allah perintahkan, dan meninggalkan semua yang Allah larang, itu akan membentuk karakter takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jadi ini yang harus kita upayakan di dunia ini. Harta yang kita punya harus membawa kita untuk semakin bertakwa. Jabatan yang kita punya harus membawa diri kita semakin bertakwa. Ya, kemudian keluarga kita yang kita punya menjadi sarana kita menjadi semakin bertakwa. Ya, semua yang ada pada diri kita itu harus ditujukan supaya nilai takwa kita terus bertambah dan bertambah tinggi. Karena sesungguhnya itulah bekal yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, kata Allah dalam surah Al-Hujurat.
bukan orang yang paling tinggi jabatannya di dunia, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling ganteng, yang paling cantik. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi bekal takwa ini memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini harus kita siapkan selama umur masih ada di dalam raga kita, ruh masih ada di dalam raga kita. Yuk kita jalankan hidup ini untuk mencari bekal akhirat. Yang pertama, jadikan segala amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas lillahi taala. Yang kedua, amalkan segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, tinggalkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, ya. Sekecil apapun manfaatnya, ini akan berdampak besar untuk di akhirat. Itu sekedar sedikit tausiah yang bisa saya berikan untuk saya pribadi dan buat pemirsa semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dari Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.